عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita dapat menghadiri sekaligus mendengar tausiah agama Allah Subhanahu wa taala lewat mimbar atau majlis ilmu pada kesempatan yang mulia ini. Maka ada sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada malaikat dan di dalamnya didoakan oleh malaikat, yaitu majlis-majlis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya rahmat dan nikmat Allah ini terlalu melekat bersama kita. Mau kita sadar maupun tidak kita sadar, maka Allah selalu mengulang dalam surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat apa lagi yang ingin kamu dustakan dari Tuhan? Maka kalau kita lihat hari ini oksigen yang kita butuhkan sehari-hari, kapan kita tahu makna dan manfaat oksigen bagi tubuh kita? Waktu kita sakit, kemudian nafas kita tersendak-sendak, disitulah kita faham bahwasanya oksigen itu mahal. Bahkan orang dipasang infus dengan bahkan dengan durasi yang lama, dia kepingin oksigen. Nah, dalam berapa dia harus bayar? Oksigen itu hampir 500.000 per hari. Nah, tapi kita bayangkan kita setiap hari kita menghirup oksigen yang Allah beri tanpa harus membayar 1 sen. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberi sesuatu pada kita manusia, yaitu yang tidak diberi kepada hewan. Maka Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam sesempurna bentuk. Maka para mufassir mentafsirkan ayat ini adalah manusia dibedakan oleh Allah, Allah berikan akal. Kemudian lebih luas lagi, yaitu keutamaan manusia bahkan daripada malaikat, yaitu adalah ilmu. Maka hari ini kita hadir dalam majlis ilmu karena keutamaan Allah pilih kita dan orang-orang yang lain, yaitu keutamaan ingin memperoleh ilmu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hari ini belajar tentang bagaimana cara belajar, ta'lim muta'allim. Bagaimana pelajaran mengajar, taklim, pengajaran, muta'allim, bagi pengajar, bagi ingin menerima pelajaran, bagaimana hubungannya itu. Maka babnya, kalau ta'lim wa muta'allim ini kitabnya induknya Imam Zarnuji. Jadi ada 13 fasal yang dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama adalah fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kita lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan.
Maka di sini tidak ada batasan. Jadi naurun pegang umpamanya ke orang menuntut ilmunya bahawa agak mentok orang apa ya hadut rumah mentok. Tak ada. Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nuntut ilmu itu wajib bagi orang mukmin laki-laki atau muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dua-duanya wajib. Nah, kemudian i'lam بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمات طلب كل علم بل يفترض عليه طلب العلم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. Ketahuilah tidak semua ilmu yang menjadi wajib fardu ain bagi orang, tidak semua ilmu. Karena Allah tahu batasan kepala kita itu tahu. Jadi hari ini umpamanya orang membuat spesifik ilmu, tapi agama sudah menjelaskan itu. Jadi tidak semua ilmu yang wajib bagi kita mempelajarinya. Nah, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Talabu kullu ilmin bal yuftadu alaihi alaihi talabul ilmil hal. Ilmu hal maksudnya ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu fikih maksudnya. Ilmu hal. Jadi ini wajib bagi kita mengenal Allah, wajib hukumnya. Fardu ain bagi saya wajib, bagi bapak ibu juga wajib hukumnya mengenal Allah. Nah, satu. Yang kedua, ilmu fiqh. Karena kalau dalam kitab juga disebut ilmu fiqhul akbar. Ilmu fiqhil akbar namanya itu disebut juga dengan ilmu tauhid. Mengenal Allah. Lalu kedua, derajat yang kedua, ilmu fiqhi. Ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram. Ini penting. Karena manusia rusak karena dua sebab ini. Sudah dia mengenal Allah dan Rasulnya, tauhidnya betul, imannya betul, maka dia harus mengetahui karena kehidupan dunia ini nggak bisa dihanjut tapi sah dua bohnya, halal dan haram tidak bisa. Karena dia semua ilmu halal dan haram ini masuk dia. Nah, kapan kewajibannya? Maka agama menjelaskannya. Wa afdalul amal hifdzul hal, yaitu sebaik-baiknya amal menjaga hal, menjaga ilmu tadi. Ya. Yuftaradu 'ala al-muslimi talabu ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu min as-salah فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة. Jadi ilmu yang diwajibkan kepada orang Islam yaitu ilmu yang menjadi kebutuhannya sekarang. Kebutuhan dia sekarang apa? Itu wajib dia pelajari. Kalau anak-anak masanya mempelajari taharat, tidak perlu Anda mengajarkan dia babul nikah. Tak perlu dia diajarkan babul buyuk, tak jual beli. Jadi sampai dia ilmu tauhid dia perlu bersuci memang. Bagaimana beristinja? Kalau kita umpamanya bersuci itu yang diutamakan air. Kalau enggak ada air bisa benda-benda yang keras yang tidak menunjukkan najis, jid ngombate, jid ngondano. Apabila itu tidak ada air, pilih antara kedua-duanya. Tapi aina afdaluha, mana yang lebih baik, kedua-duanya digunakan. Lebih baik dibersihkan dulu pakai batu, benda ini kemudian baru disucikan. Tapi apabila ini tidak ada keduanya, maka pilih antara satu. Maka afdaluha yang lebih utamanya adalah air. Kalau saya lihat ini umpamanya di Eropa mungkin, kemudian di tempat-tempat katakanlah di negara-negara maju, bahkan untuk beristinja mereka udah nggak ada lagi air. Ya rumah sikitnya pak ihanai dah pakai tisu dah ni. Kakak dak be ada adalah.
Ada bayalah. Jadi tetap kita mulai membersihkan. Memang kalau kita nggak biasa agak jorok sedikit. Nampak di kita. Nanti kita lap. Nanti kalau sudah ketemu air, dapat air kita bersihkan lagi. Nah, kemudian فإنه لابد من الصلاة يفترض عليه علم ما يقع له في صلاته. Yang bermakna kalau hatruk batal balik, dia sudah kewajiban salat, maka wajiblah mempelajari bagi orang ini, wajiblah mempelajari tentang salat. Bagaimana syarat-syarat salat, apa rukun salat, bagaimana baca waktu ruku, bagaimana i'tidal. Ini pada masanya pada waktu dia mau melaksanakan salat. Artinya kamu balik dia kewajiban. Ini kewajibannya. Ustaz lu promo ju pemaji balu kira-kira bulan promo ju. Je enggak apa-apa. Tamrinan untuk latihan bagi anak-anak. Boleh. Dibolehkan. Tapi tidak menjadi keharusan, kewajiban. Karena hukum agama itu wajib itu dikala sudah pada batasnya. Jadi urung kaji, kamu mayis lah, kamu bisa membedakan baik dan buruk, kemudian ka'aqim, ka'akhir balik, maka jatuhlah hukum pada diri dia. Jadi mula juga terjadi umpamanya ya khawatir dia mau kewajiban wajib salat, ya dia maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang salat. Itu saja yang berkenaan dengan sembahyang. Jadi ini kadang-kadang urunci hanya tapurno masalahnya setelah salat. Jadi kita sudah serahkan badenggu, 100% badenggu, tapi gini dia kabut ya sembahyang. Padahal ini penting sekali. Bahkan urun Tuhan kalau ada tidak memahami antara salat gerakannya. Ya. Yang pertama salat itu tidak hanya ubudiyah qauliyahnya, perkataannya, umpamanya baca Al-Fatihahnya, enggak itu saja. Tapi dia rukunya macam mana, i'tidalnya macam mana, ada tumakninahnya atau tidak. Itu harus dipelajari dan diajarkan ke anak. Sehingga baik-baik ini ibrah, kemudian cara duduknya bagaimana. Kemudian sampai tahiyat awalnya yang mana? Sampai tahiyat akhirnya yang mana? Apa yang dibaca tahiyat awal, apa yang dibaca tahiyat akhir. Itu kewajiban siapa? Ayah dan bundanya. Ambil dia, ajarkan dia dulu. Saya kadang-kadang lihat ada ibu-ibu bapak kalau enggak les bahasa Arab atau les bahasa Inggris, enggak les matematiknya ke hari dulu. Enggak perlu balik rutin guru les, hansip dengan kursus yang dibuka alam di rumah privat, panggil guru di rumah. Nah, tapi di kala salat ini enggak betul, ana orang yang pabih peng salat. Tapi saya lihat di Malaysia umpamanya. Saya di Malaysia, saya tanya sama kawan-kawan yang ada di Malaysia, saya PUM itu, mereka bahkan bergeser orang-orang kota ini. Memanggil orang ke rumah, apa suruh latih anaknya, suruh lihat anaknya salat. Kemudian gajinya bagaimana. Ini adalah yang saya berah, yang orang itu ni yang saya bangga-banggakan. Tapi si kalau tembayang ada minit ini, cil perhatikanlah. Belum lagi ambil wuduknya macam mana, bagaimana cara. Belum kalau ini rata-rata orang itu mengikuti taklid. Ini kata Nabi, paling parah umat Nabi itu taklidul a'ma, ikut-ikutannya. Ikut-ikutan, tapi nggak tahu ini. Ikut-ikut. Jadi bahaya kalau ikut-ikutan. Kalau ikut itu betul, ya. Kalau ikut itu salah, macam mana? Maka kalau ikut-ikutan tidak ada ilmu, jadinya fanatik, jadinya orang fanatik yang aku dengar ya. Tapi kalau memang dia faham, dia baca, apalagi dia tahu, maka dia tidak jadi fanatik. Orangnya tidak akan jadi fanatik, tapi memang dia mempelajarinya, dapat ilmu. Nah, kemudian ويجب عليه علم ما يقع بقدر ما يؤدي به واجب لأن ما يتوسل به لإقامة الفرض يكون فرضا
وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا كذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر. Jadi ini sama juga kewajiban kepadanya mempelajari ilmu sesuai yang sudah dia kawateri. Umpama katakanlah kalau dia sudah kewajiban dia solat, dia wajib mempelajari tentang solat. Dan lebih penting lagi kalau dia sudah umpama dia harus tahu orang kaya sudah sampai hartanya nisab atau mau ngomong, udah tahu dia harus tahu tentang zakat. Kalau enggak dia enggak keluarkan zakat. Ini hari ini yang banyak orang enggak tahu ilmu tentang zakat sehingga tidak mengeluarkan zakat, khususnya orang-orang kaya. Maka yang terjadinya apa? Ini enggak orang yang hanya hidup kewajiban ini harus belajar dia tentang ini sehingga dia tahu sampai haul, sampai nisabnya tahu, sehingga zakatnya juga dia keluarkan. Kemudian haji karena pengdana menjawadi kata setor yang wajib, kata setor. Maka sungguhlah niat kita menyetor ibadah haji sudah kita setor, niatnya karena Allah, sudah lepas kita karena Allah. Makalah berangkat, pajam berangkat pulangkan kepada Allah. Umpama itu kata karena peng jawabnya silakan. Bahkan Rasulullah juga bagaimana kewajiban haji itu ditanya kepada Rasulullah, andai kata ada satu rumah kemudian satu kamar tidak dipakai, tabung kamar hanya dipakai, maka wajib bagi kita menyewakan kamar itu untuk berangkat ibadah haji. Ada kan ibadah haji. Berarti kalau maka umpamanya maka barangkaian bagi kita harus tahu masalah manasik haji, rukun-rukun haji. Kemudian juga qila li Muhammad bin Husain, qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah taala alla tusannif kitaban fihi zuhdi, tidakkah engkau mengarang satu kitab tentang zuhud? Qala qad sannaftu kitaban fil buyu, yakni zahidu man yahtarisu ani syubhat wal makruhat wa fi tijarat wa kadzalika yajibu fi sa'iri muamalat wal hirf. Jadi ada orang yang bertanya kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah, apakah engkau tidak mengarang tentang satu tabah kitab yang menenangkan tentang zuhud? Maka Muhammad bin Hasan menjawab, saya sudah mengarangnya. Kata beliau, kitab itu yaitu zahid. Orang yang berzuhud itu man yahtaris, siapa yang menjaga dirinya ani syubhat, dari syubhat, wal makruhat, hal-hal yang dimakruhkan, wat tijarat, wal makruhat fi tijarah, maksudnya hal-hal yang syubhat, yang makruhat fi tijarah, dalam hal berdagang. Maka bagi kita kalau seorang pedagang harus tahu ilmu tentang dagang. Wate tahu wajib pedagang, baik tak pengerau oleh pedagang. Jadi jangan. Tapi bagi kita yang pegawai negeri, tidak wajiblah bagi kita. Ya kita tahu tentang dagang saja. Bagi kita petani, ya mungkin ilmu tentang petani tadi. Tapi nggak betul umpama mono dagang, ada keharusan lagi teh. Bagi seorang pedagang sudah wajib hukumnya karena dia melakoni tentang dagang. Maka kenapa dia nanti tahu umpamanya bagaimana jual beli yang menipu, bagaimana jual beli ini. Hari ini saya melihat akad yang betul itu dalam Islam. Akad Islam itu kan menjaga. Coba lihat dalam jual beli. Saya lihat ini di Malaysia, karena saya pergi ke Malaysia, kemudian di Saudi juga demikian. Kalau Saudi memang udah haram, umpamanya kan udah hukum Islam. Itu memang akad jual beli yang digunakan. Mau akad jual beli.
sehingga kemungkinan terjadinya kizib, dusta itu tercegah. Banyak tak belum, tak baik, tak pilih dia banyak kemudian tak pilih hukum. Ya, kita baik berapa? Umpamanya 15 ringgit. Dah bayar. Hancur duk baju. Nah, apa yang terjadi hari ini di Aceh yang katanya saya, aduk dia gede. Ya, baju ini, patro dia, baju bajunya. Kadang-kadang rumput kedua perlu kerak ke rumah. Kita yang pada yang mana? Perlu kerak di baju. Kena baju. Mau duduk ni, perlu bawa pulau. Jadi kedua ini terjadi. Dua bohong kejadiannya. Maka di situ ada yang dirugikan. Yang baju hanya duduk bohong baju, yang duduk, yang mekat hanya duduk baju. Jadi dia berada, tak pulang ke Allah Taala. Kayu yang bangai pun pulang ke Allah Taala. Kita yang bodoh, kenapa kita ada pulang ke Allah? Hari ini bahkan uronyo, bahkan di nanggro-nanggro yang dulu dia tidak notabene dia Islam, tidak banyak penduduk Muslim, tapi terjadi akad Muslim. Coba kita, yang akad zahir itu cuma akad nikah, ingat aja dalam. Akad nikah itu yang gaji dalam, karena ijazah ya. Nah, bayangkan ini kalau terjadi ya umpamanya di tempat kita. Kemudian wakadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwal qalam. Ini penting juga. Ada ilmu yang wajib juga bagi kita untuk dan keadaan hati. Hati kita mana tenang. Ini perlu ilmu le. Kemudian tapi hatinya gundah. Ada itu. Akan terdawu daripada kita. Itu bagaimana ilmu tentang tawakal. Kemudian wal inabah, bagaimana kembali kepada Allah, wa khasyah, yaitu rasa takut, war ridha, keridaan. Fa innahu waqi' fi jamil ahwal, karena itu terjadi dalam keadaan kita hari ini. Jadi ridha, ini beda. Makanya niat ini pula kata tidur gejak amal. Gejak kalau urung jauh. Makanya kalian sedekah bismillah ya Allah, dulu sedekah terus. Rezeki hamba Allah, coklah itu barakah. Itulah namanya sedekah. Tapi kalau hari ini umpamanya ada caleg datang ke rumah bawa sesuatu, hanya nak cok orang sedekah halun gitu. Apakah itu sedekah? Tidak ada sedekah. Ngomong sedekah, awalnya ninjak pada dua calon roh. Ninjak calon roh kok yang buat sedekah? Karena ini ada harapan. Ada rabhah, istilahnya dalam agama ada mencari perolehan, ingin boleh laba ni, laba investasi ni, dia boleh labanya dagang nanti, bisnis. Maka dia tidak setuju. Orang datang umpamanya ke rumah, kemudian dia bawa baju banyak sedekah lumpui kena. Pokoknya ke saudara roh ke mak roh dia sedekah ni, ya sedekah dia. Mak roh dia jauh. Kalau mak roh rumah baju ke raya-rayanya, kemudian dia padanya kena dekat halal tu. Maka halal tu je. Bukan halal dah. Itulah kerana ini terjadi. Maka ini perlu ilmu ini, ridha. Kemudian selanjutnya wa syaraful ilm. Syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtas bil lisaniyya li'anna jami' al khisal siwa al ilm. يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيره سوى علم. Jadi kalau masalah kuat, tegar, hanya binatang tegar. Kemudian sayang itu binatang. Kalau kita kasih umpamanya sesuatunya ate yang harum dia, harum dah. Tapi wate tak pelara ni tengok, tapi abu depan wate, tapi makanan depan wate, ate ni dia pada itu. Goh dah dah, tapi dia pada itu. Orangnya mau timur tengah rimu kau binatang buas.
Tapi waktu kita pungo dari ubit, cok tadi itu lebihnya rimungan jinaan. Jadi ngomong pegah lidah ngomong kasih sayang binatang lebih kelom. Belum gajah. Kemudian kalau bicara kita umpamanya tiga kekuatan ni. Gajah lebih tegar daripada manusia. Maka begahlah kita umpamanya kenapa manusia ini lebih utama? Karena tidak ada pada binatang yaitu ilmu. Karena ada ilmu lah, makanya derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kebenaran firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan kami angkat orang-orang yang beriman. Lembaga orang beriman ini Allah angkat derajatnya. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, bawa derajat Allah angkat derajat. Orang kejadian ini semua yang jauh semua yang kejadian ini dah mau media adalah orang pura-pura saja, pura-pura berdoa ibadah. Urusnya kamu dia. Dah, jika enggak berapa faham tentang agama, tetapi dia berpakaian tentang pakaian agama, pakai topi, gaun yang murah kan? Ada kejadian di daerah utara kalau salah saya, tu orang persilakan karena hal ilmu persilakanlah ganyan. Karena mau pakaiannya agak bagus jamnya ya. Itu dah mau dulu ya. Jadi budak-budak tu, boleh tujuh dia, lah mana budak ada ni, dia kejut dulu. Mana dulu dia kejut. Apa juga dia cek orang Bandung mau tak juga. Dia cek. Makanya Islam mengutamakan urus mandatory, makanya urus ahlul urus penduduk setempat. Yang harus menjadi imam dan dunia. Karena kenapa? Ini kejadian mula motor talah ayu. Ilmu mana ilmu hana punya ni. Kem nyarinya. Hana tak ada kem. Gara-gara orang lain. Tadi ketawa dia rupanya dia cek. Ini penting gitu. Apa? Dalam pakaian mu. Gitu. Dalam pakaian mu nya. Bantu dan mulia. Itu bagi orang yang bayangkan kalau kita beriman, lalu kita punya ilmu, derajat kita Allah lebihkan lagi. Kalau orang berilmu saja tidak beriman, itu derajatnya Allah turun. Allah turunkan. Berarti tes. Orang itu sudah bagus. Ampun mabuk. Pakai ni ada orang masjid. Ini mabuk. Maka derajatnya Allah turunkan. Maka cenderung dia memang orang beriman dulu, kemudian punya ilmu, Allah angkatlah derajatnya. Orang beriman juga Allah angkat derajatnya. Alangkah bagusnya muka Al-Quran menjelaskan walladzina utul ilm yarfa'illahu alladzina amanu, orang yang beriman, walladzina utul ilma, orang yang menuntut ilmu. Maka tidak betul kalau Islam tidak menganjurkan ilmu. Ayat Al-Quran yang beriman langsung menuntut ilmu. Sudah beriman dakwah tidak langsung menuntut ilmu. Tapi yang sayang hari ini, inilah orang-orang Islam sebagian tidak memahami hal ini. Sehingga dulu Islam pernah jaya masa Abbasiyah, bahkan itu pernah jaya Islam karena memahami banyak ilmu. Sehingga ini ilmu hari ini tidak dikuasai oleh orang Islam. Dulu pemanya ilmu kedokteran itu Ibnu Sina yang menguasainya. Sehingga orang-orang itu belajar ke orang Islam untuk belajar ilmu kedokteran. Maka hari ini kalau nggak dikembangkan, bayangkan kita menggunakan hari ini vaksin-vaksin itu punya barat. Kenapa orang Islam tidak mau mengembang? Cibaro buari, nano dipegah matanya itu telepon, ayah mak nanya yang kan ada ikan dia, ikan dia tidak ada pilihan pak. Bapak mau suntik ini tapi ada nganzum enzim babi, tapi obat lain tidak ada. Makalah tadonglah tayang ad-daruratu tubihul mahdurat. Tadalah kaidah usuliyah tadi. Dah usul fikih mudarat maka dibolehkan. Tadonglah padanya. Nah, itu pun syubhat. Kita mesti ragu. Karena kenapa ini?
karena orang Islam tidak mau mengembang ilmunya. Kalau orang Islam mau mengembang, dia tidak ada alternatif lain. Makanan ini dia kita boykot. Kita memboykot produk Israel. Kita tidak makan jenis-jenis makanan dari Oreo, semuanya, aqua, produk dan sebagainya. Tapi alternatif yang lain umat Islam karena ini alternatif. Tapi hanya alternatifnya yang baik. Nggak ada alternatif. Mau di Aceh yang ada yangnya Cikupi. Yang lain enggak. Awal lain belum dah buka ada hebat. Dia kena Pak Aceh hebat. Dulu dia buka Aceh hebat. Mana produk orang Aceh? Pak Cik dalam produk Aceh. Tingkat Oreo dah banyak dah dulu. Tingkat telur Jepang orang pakai tidak buat. Tingkat tidak buat. Tak buat ada hebat. Tidak ada produk kita boleh tahu. Waktu kita boykot dia hana penggantungnya jadi kelemahan orang Islam. Jadi kalau orang Islam hebat, dia punya alternatif. Waktu boykot juga hanya kita punya pesawat sendiri. Waktu di boykot masalah ini kita punya produk sendiri. Nyo makanan kamu, nyo. Awak dulu yang dikit hanya bertuang kamu. Makanya dikala Allah menjelaskan kebersihan, kalau orang tengok projek cleaning service dulu, tapi bagaimana menjalankan kita ini orang Islam ini memproduksi hal-hal pemajaga tapung dulu. Memang contohnya tu, ya tampung buai kenyang, contohnya ada rumah kena label, tapi kan ada pun pipe berbuat dah. Jadi itu perlu dikembangkan ilmu. Maka saya sepakat sekali ilmu itu harus dikembangkan. Tidak hanya yang wajib yang kewajib melekat ya ilmu hal, ilmu fikih tadi. Bisnis sekali lagi. Nah kalau ini sudah dapat maka kemuliaanlah bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi adharallahu taala fadl Adam alaihi salam 'ala al-malaikah wa amarahum bisujudi lahu. Kenapa Allah menyuruh sujud malaikat kepada Adam, padahal malaikat makhluk yang sangat suci. Ya kan? La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian mengerjakan mayumaru, mengerjakan apa yang diperintah Allah Taala. Tetapi Allah menyuruh sujud. Hai malaikat dan jin, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud artinya bukan sujud kayak sujud pada Allah, artinya harus patuh dan tunduk kepada Adam. Maka malaikat tadi bersujud kenapa? Karena kelebihan ilmu pengetahuan. Andai kata kita ingin lebih daripada malaikat, lebih daripada makhluk Allah yang lain, hanya tok satu, karena ilmu. Tapi kalau mau kita derajatnya lebih rendah, tidak usah belajar. Hana mono, hana payah, maka derajat kita lebih hina daripada hewan. Hewan mantu hijau legok, mantu getik-getik, tengok tipak lewat terlewat, ya tiga mah, tu ada lagi lah. Kan enggak ada ilmu pengetahuan. Tapi hewan derajatnya lebih tinggi. Ibu darah legok, ikan legok, hewan itu getik, karena tidak mau mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ini penting bagi kita ni yang punya anak yang ini silakan memberi pendidikan. Kalau mampu ya ajarkan sendiri, tapi kalau enggak mampu ya dikasih ke lembaga yang menurut kita amanah tadi terjaga. Apa dari sikap, dari akhlak, kemudian juga budaya menolong. Tayo hanya mampu mengajar ilmu tentang fikih, tentang taharah, maka memberi kepada pendidikan yang kita percaya yang kita ini. Karena nanti kalau ada hari kiamat itu yang pertanyaannya bukan kewajiban kepada guru, tapi kewajibannya kepada ayah dan bundanya. Karena ayah bundanya keterbatasan waktu dan sebagainya, maka diinikan kepada orang lain. Mungkin ini saja yang Ustaz sampaikan. Dan kita bersoal ini ada tulis salawat tadi. Satu, mungkin salawat ini menjadi bagi kita wajib tayamum. Saya dengar anak-anak di tempat saya di Al-Manar ini salawat ini
sama ini saya bagus juga saya dia dari lagu tadi bagus ya, enak kita dengar. Dicoba saya baca ya. Sallallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani. Sallallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. Insyaallah bulan depan kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.